Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Swadia Rahma. I'm a student of Technocrat University. In this video, I will explain to you about business feasibility study. Studi kelayakan adalah proses evaluasi sebelum memulai suatu bisnis atau proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Keputusan yang diambil dari studi ini disebut go or no go decision, yaitu apakah proyek bisa berjalan atau go, atau sebaliknya dihentikan atau go no. Mengapa sih studi kelayakan itu penting? Banyak bisnis yang gagal karena tidak mempertimbangkan faktor pasar, teknis, atau finansial sebelum memulai usaha. Studi kelayakan membantu menghindari resiko dengan memastikan bahwa semua aspek bisnis telah dievaluasi dengan baik sebelum diimplementasikan. Melalui studi kelayakan bisnis ini, kita dapat yang pertama, memahami potensi pasar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sumber daya alam dan teknologi. Yang ketiga, memastikan bisnis menguntungkan secara finansial. Dan yang terakhir, mengurangi resiko kegagalan bisnis. Yang kedua, analisis pasar. Analisis pasar ini adalah tahap awal dalam studi kelayakan yang menilai apakah ada pasar yang cukup besar untuk produk atau layanan ditawarkan. Beberapa aspek penting dalam menganalisis pasar. Yang pertama, ada ukuran pasar dan potensi pertumbuhan. Jadi kita akan menghitung berapa besar pasar untuk produk atau layanan, atau apakah pasar tersebut berkembang atau stagnan. Yang kedua, segmentasi target pasar. Nah, di segmentasi pasar ini kita bakal bahas siapa saja yang akan menjadi pelanggan utama dan apa sih karakteristik mereka seperti usia, lokasi, preferensi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah analisis pasar. Di analisis pasar ini kita akan membahas mengenai siapa pesaing utama, apa kelebihan dan kelemahan pesaing, dan bagaimana cara bisnis bisa lebih unggul. Contohnya, sebuah bisnis ingin menjual makanan sehat, tetapi studi kelayakan menemukan bahwa pasar di daerah tersebut tidak tertarik atau lebih tertarik pada makanan cepat saji. Nah, ini bisa menjadi indikasi untuk merubah strategi atau mencari lokasi lain. Selanjutnya ada kelayakan teknis. Setelah memahami pasar, langkah berikutnya adalah melihat apakah bisnis yang dapat dijalankan secara teknis ini. Faktor yang perlu kita pertimbangkan yang pertama itu ada ketersediaan sumber daya. Nah, apakah ada bahan baku yang cukup dan apakah ada tenaga kerja yang lebih dibutuhkan atau adakah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua ada kebutuhan teknologi. Di sini akan kita bahas apakah bisnis ini memerlukan peralatan khusus atau apakah ada teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usaha ini. Yang ketiga ada faktor lokasi. Di faktor lokasi ini kita akan membahas apakah lokasi ini mendukung operasional bisnis atau tidak, dan bagaimana cara akses ke pelanggan, pemasok, dan distribusi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin membuka pabrik tekstil di daerah terpencil. Tetapi, studi kelayakan bisnis menentukan bahwa listrik di daerah tersebut tidak stabil. Ini bisa menjadi alasan untuk mencari lokasi lain atau menginvestasikan teknologi energi tambahan. Yang selanjutnya ada viabilitas finansial. Salah satu faktor paling krusial adalah apakah bisnis bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Nah, di sini ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan atau yang harus kita perhitungkan.
Yang pertama, ada proyeksi keuangan. Apa saja kah yang dibahas? Yaitu berapa biaya awal kita untuk memulai bisnis. Lalu, berapa biaya operasional per bulan atau per tahun. Dan yang terakhir, berapa perkiraan pendapatan kita. Yang kedua, analisis profitabilitas. Yang pertama, ROI atau Return on Investment. Nah, seberapa besar sih keuntungan dibandingkan dengan investasi awal? Nah, yang kedua itu ada payback period. Itu berapa lamakah waktu modal awal kita ini bisa kembali. Dan yang terakhir ada NPV atau Net Present Value. Nah, apakah keuntungan di masa depan lebih besar daripada biaya sekarang? Dan yang ketiga, ada dampak ekonomi dan sosial. Nah, apakah bisnis kita ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Dan apa dampak positif bagi lingkungan atau masyarakat? Contohnya, sebuah bisnis ingin memulai produksi minuman kemasan, tetapi proyeksi keuangan menunjukkan bahwa butuh waktu 5 tahun untuk balik modal. Nah, jadi jika pemilik bisnis ini ingin hasil cepat, ini bisa menjadi alasan untuk membatalkan proyek atau mencari strategi lain. Yang ketiga, langkah-langkah melakukan studi kelayakan. Untuk memastikan bisnis layak atau tidak, kita perlu lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan ruang lingkup. Nah, apa saja kan tujuan studi kelayakan ini dan apa yang ingin diuji, seperti pasar, teknologi, dan finansial, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengumpulan data. Itu kita mensurvei pelanggan potensial yang bisa kita get. Terus, wawancara dengan ahli industri, serta pengumpulan data keuangan dan tren pasar. Yang ketiga adalah analisis data, yaitu membandingkan berbagai skenario. Bisnis, seperti optimis, realistis, dan pesimis. Lalu menggunakan data untuk membuat keputusan. Nah, yang keempat ini adalah pemanfaatan hasil, yaitu jika hasil menunjukkan potensi keberhasilan tinggi, itu masuknya ke go. Nah, jika ada resiko besar atau keuntungan yang tidak cukup, itu akan masuk ke no go. Nah, kesimpulannya, jadi studi kelayakan ini membantu mengurangi resiko dan memastikan keputusan bisnis yang lebih matang. Nah, keputusan go or no go harus berdasarkan data, bukan hanya intuisi atau asumsi saja. Bisnis yang berhasil adalah bisnis yang telah melalui evaluasi menyeluruh sebelum diluncurkan. Contoh nyatanya ada banyak startup gagal karena tidak melakukan studi kelayakan bisnis dengan baik. Mereka terlalu fokus pada ide tanpa melihat apakah ada pasar atau apakah modal mereka cukup atau tidak. Nah, dengan studi kelayakan bisnis ini yang tepat, kegagalan bisa dihindari sejak awal. Maybe enough. That's all about material. I hope this material can useful for us. Maybe enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.